dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat kepada beliau kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil mahsyar nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah orang-orang tua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih membicarakan hikmah yang ke-40 dari Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala, di mana kita membicarakan tentang husnuzan, berbaik sangkanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pengarang menyebutkan illam tahzun zannaka bihi li ajli wasfihi hasin zannaka li ajli muamalati ma'aka fahal awadaka illa hasana wa hal asadi ilaika illa minana. Yang artinya adalah jika engkau tidak bisa bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memandang sifat-sifatnya, maka berbaik sangkalah engkau kepada Allah dengan memandang perlakuan Allah taala beserta engkau. Jadi kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk husnuzan kepadanya. Kita dituntut oleh Allah untuk berbaik sangka kepada Dia. Nah, bila mana kita tidak bisa dapat berbaik sangka kepada Allah itu dengan memandang sifatnya, maka berbaik sangkalah kita kepada Allah Ta'ala dengan cara kita memandang perlakuan Allah yang Allah perlakukan kepada kita. Jadi di sini ada dua. Kalau kaidah ulama mantik menyebutnya ini disebut dengan taqabul diddain, yang artinya dua saling berlawanan. Kalau kita tidak bisa berbaik sangka kepada Allah dengan memandang sifat Allah, maka berbaik sangkalah kepada Allah Ta'ala dengan cara kita melihat yang Allah Ta'ala perlakukan kepada kita, yang Allah Ta'ala perlakukan kepada kita. Fahal awadaka illa hasana, maka adakah Allah Ta'ala membiasakan kepada engkau itu melainkan kebaikan? Artinya, bukankah selama ini Allah Ta'ala memperlakukan kita semuanya adalah dengan baik? Wahal asadi ilaika illa minana, dan adakah menyampaikan Allah Ta'ala kepada engkau melainkan kenikmatan-kenikmatan? Artinya perlakuan selama Allah kepada kita, perlakuan Allah Ta'ala selama ini kepada kita, yakni adalah melainkan kenikmatan-kenikmatan yang Ia sampaikan kepada kita. Jadi kita dituntut untuk berbaik sangka kepada Allah. Minimal baik sangka kita kepada Allah Ta'ala itu adalah kita perlihat Allah Ta'ala memperlakukan kita selama ini. Apakah Allah Ta'ala selama ini tidak memperlakukan kita baik? Apakah tidak ada satu pun nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak sampai kepada kita? Semuanya sampai. Semuanya baik Allah Ta'ala perlakukan kepada kita. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ini tidak ada yang tidak sampai. Cuman yang jadi masalahnya ini, yang kita ini mengatakan nikmat Allah Ta'ala belum sampai kepada kita. Kita mengatakan bahwa Allah Ta'ala belum memperlakukan kita ini dengan perlakuan baik. Penyebabnya adalah satu, karena kita masih berkacamata dengan kacamata nafsu. Karena kita masih berkacamata dengan kacamata sifat kemanusiawian. Karena kita masih berkacamata dengan kacamata kepuasan terhadap dunia ini. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya adalah baik. Semuanya adalah baik yang Allah berikan kepada kita. Semuanya adalah baik, hatta orang kafir dijadikan oleh Allah Ta'ala baik. Hatta orang kafir diciptakan oleh Allah baik.
Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sering kali mengulang-ulang, fa'tabiru ya ulil absar afala ta'qilun afala tatafakkarun. Menurut Al-Imam Ibnu Ajibah, Allah Ta'ala sering mengulang-ulang kalimat afala ta'qilun, afala tubsirun, fa'tabiru ya ulil absar. Itu keinsiraf ayat ini lebih condong kepada apakah engkau tidak mengambil ibarat sekalipun itu terjadinya kepada orang kafir. Kalau kita berbicara tentang nafsu, Allah Ta'ala tidak perlu menjadikan orang kafir. Allah Ta'ala tidak perlu menjadikan orang yang dilaknat olehnya. Tapi itulah ibarat tadi, kalaulah andai kata kebaikan tidak ada, apalah arti sebuah keburukan? Apalah arti sebuah keburukan jikalau tanpa tidak ada kebaikan? Dan apalah arti sebuah kebaikan jikalau tidak ada keburukan? Adanya baik, adanya buruk itu kita dapat menilai di mana dua hal ini yang saling berlawanan. Apalah arti sebuah perjuangan jikalau tidak ada usaha terlebih dahulu? Seseorang itu tidak dikatakan pemenang, seseorang itu tidak dikatakan seorang satria, seseorang itu tidak dikatakan dia adalah orang hebat jikalau dia tidak mengharungi satu buah perjuangan. Dia tidak dikatakan menang jikalau dia tidak mengikuti satu buah pertandingan atau perlombaan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi kita disuruh oleh Allah Ta'ala itu berbaik sangka kepada dia. Untuk apa Allah Ta'ala menciptakan orang kafir? Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Untuk apa Allah Ta'ala menciptakan yang tidak bermanfaat? Maka Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udah. Allah Ta'ala tidak malu menciptakan hewan yang paling kecil seumpama serangga yang amat kecil. Allah Ta'ala tidak malu. Kalau kita lihat dengan kacamata kemanusiawian kita, untuk apa nyamuk? Untuk apa serangga yang lain? Untuk apa yang lain-lainnya yang tidak bermanfaat bagi kita? Bagi kita tidak bermanfaat, bagi dia yang menciptakan itu pasti ada manfaat, ada manfaat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhususnya masalah kebaikan Allah Ta'ala kepada kita, artinya tidak ada, Allah Ta'ala tidak menyampaikan kepada kita melainkan kebaikan, melainkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita tidak ada tidak baik. Aku belum punya mobil, aku belum punya Honda besar, aku belum punya motor gede. Allah Ta'ala tahu, karena dia yang menciptakan kita, karena dia yang menjadikan kita, karena dia yang mengolah kita. Dia tahu kita tidak memiliki mobil. Andai kata mobil yang kita miliki membawa celaka pada diri kita, membawa bahaya bagi diri kita, ketiadaan mobil pada diri kita ini adalah nikmat. Ketiadaan mobil pada diri kita ini adalah kaya sama orang yang memiliki mobil. Si Anu tidak memiliki mobil, kita tidak memiliki mobil, si Anu memiliki mobil. Kalau kita memiliki mobil pajak besar misalkan, kemudian kita tidak sanggup bayar, yang jelas kita ini pakai kredit misalkan, si Anu belinya cash, dia pakai mobil, kita tidak pakai mobil, sama. Artinya dia keluar biaya, kita tidak mengeluarkan biaya. Kita tidak menanggung hutang dan kita tidak menanggung beban PK. Itulah kaya yang sejati, yakni adalah ketika dia tidak menanggung suatu tanggungan yang membebankan pikiran dia. Jadi Allah Ta'ala memberikan kadar kapasitas yang mana Allah Ta'ala berikan kepada tiap-tiap makhluk. Allah Ta'ala tahu, orang ini diberi ini, ya dia diberi ini berarti dia sanggup menyandang. Kita tidak diberi ini,
berarti kita belum sanggup menyandang. Maka di dalam kitab Gaisul Mawahib Syarah Al-Hikam juga, maka janganlah engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan engkau minta kepada Allah yang sekiranya engkau sanggup menyandang, dan Allah Ta'ala pun memberinya itu adalah Allah Ta'ala tahu engkau sanggup menyandang atau tidak. Allah belum memberikan duit kepada kita sebanyak 5 miliar, sedikit kali 5 miliar, 5 triliun misalkan. Belum, Allah Ta'ala belum memberi kita belum sanggup menyandangnya, segitu kita belum sanggup menyandang. Si anu sudah diberikan oleh Allah, dia sudah sanggup menyandang. Ketika dia sudah sanggup menyandang duit 5M itu, 5 triliun itu, kita belum sanggup menyandang ini, apa bedanya? Sama juga kita mendapatkan duit 5 triliun itu. Cuman bedanya di dalam maknawi, kita sanggup menyandangnya, dia sanggup menyandangnya pada kenyataan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berbaik sangka kita kepada Allah, artinya selama ini tidak ada yang Allah Ta'ala tidak sampaikan kepada kita melainkan nikmat. Tidak ada yang Allah Ta'ala biasakan kepada kita ini melainkan semuanya illa hasanah, yakni adalah kebaikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syarah yang lebih lanjutnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah menyatakan, inna husnaz zanni billahi ta'ala min husni ibadatillah. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sangat menunjang di dalam baiknya kita menjalankan ibadah. Berbaik sangka kita kepada Allah Ta'ala adalah amat menunjang sekali di dalam kita bagusnya menjalankan amal ibadah. Salat rajin, tahajud tiap malam, duha tidak pernah ditinggalkan, tapi buruk sangka kepada Allah. Dengan Allah Ta'ala itu merasa tidak pas saja di hati itu. Ada saja yang belum diberikan oleh Allah. Untuk apa sholat kalau kita buruk sangka kepada dia? Sama halnya begini, kita ngasih duit kepada orang, tiba-tiba kita caci dia. Sama kita ngasih duit kepada orang, tiba-tiba kita ketuk kepala dia. Itu apa ngasih duit macam itu? Salat kita, ibadah kita persembahkan amal ibadah kita yang pada hakikatnya Allah berikan kepada kita persembahkan pula kepada Allah. Tiba-tiba kita katakan Allah Ta'ala tidak baik kepada kita. Marah enggak kira-kira? Allahnya marah enggak? Sudah syukur kita ini minta kepada Allah, tidak Allah Ta'ala tempelingkan kepala kita. Artinya Allah Ta'ala tidak menampakkan bala itu. Allah Ta'ala tidak menampakkan bala itu. Allah masih meringankan kepala kita ini untuk sujud kepadanya. Itu masih syukur. Karena kalau dinilai-nilai daripada tiap-tiap keadaan kita ini, rasanya tidak sanggup kepala ini untuk sujud. Rasanya tidak sanggup air mata ini menetes pada hamparan tempat sujud. Karena banyaknya dosa, karena banyaknya buruk sangka kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna husnaz zanni billahi min husni ibadatillahi. Sesungguhnya baik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah amat menunjang sekali dalam baiknya melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut dengan husnul zan itu bagaimana? Husnul zanni billahi ta'ala huwa i'tiqaduka annahu ta'ala la yuridu bika illa khaira. Baik sangka dengan Allah Ta'ala bahwa dia beriktikad, bahwa kita ini beriktikad sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah menginginkan kepada kita ini melainkan kebaikan. Jadi ketika kita mendapatkan bala, kebaikan. Ketika kita disempitkan dalam pandangan kacamata nafsu, rezeki kita kebaikan. Ketika kita dicaci oleh orang, kebaikan.
ketika kita dipuji oleh orang kebaikan, karena dia memandang itu terbitnya dari Allah. Dan tidaklah, kalau dia sudah mencintai Allah, dia anggap itu adalah cubitan sang kekasih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, husnuzan billah, baik sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni adalah kita beriktikad sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidaklah mendatangkan apapun dia datangkan kepada kita illa khairah, melainkan kebaikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, saya ada doa Pak, tapi saya tidak tahu doa ini sampai kemana sanadnya, sampai atau hendaknya kepada Rasulullah, wallahu alam. Yang jelas ini dikasih oleh orang tua, bukan orang tua bapak, tapi orang tua almarhum dari kakek. Dia mengasih doanya begini, beliau mengasih doa singkat padat saja doanya. Allahumma inni a'udzubika minka, Allahumma inni a'udzubika minka. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari Engkau. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari Engkau. Allahumma inni a'udzubika minka. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau minka, juga daripada. Berarti ini dia memandang, berarti segala sesuatu itu tidak ada yang tidak terbit melainkan Allah. Kita aja doanya, Allahumma inni a'udzubika minka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, husnuzan billah itu adalah i'tikad kita ini sesungguhnya tidak ada yang perlakukan oleh Allah Ta'ala kepada kita illa khairan, melainkan kebaikan. An-nasu bihi ala qismaini khassah wa ammah. Bermula manusia itu dalam masalah husnuzan kepada Allah Ta'ala ini tidak lepas daripada dua. Ada yang khassah, ada yang amah. Ada tingkatannya khusus, ada tingkatannya umum. Fal khasatu husnuz zanni bihi, husnuz zannihim billahi ta'ala nashi'un an syuhudi awsafihi ta'ala fala ya'tari ghairun wa dha'fun. Bermula orang yang khusus, orang yang khawasul khawas, mereka berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah tumbuh mereka berbaik sangka itu, melainkan mereka itu menyaksikan, memandang daripada sifat Allah Ta'ala, dan satu pun tidak ada yang melemahkan keimanan mereka kepada Allah. Ini cara orang yang khas itu baik sangka mereka kepada Allah begini. Yang mereka pandang itu adalah sifat Allah. Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Jabbar, Allah Qahhar, Allah Jalil. Ini cara mereka berbaik sangka. Ketika kaya dulu, sekarang dicabut kekayaannya. Wajar, Allah Ta'ala memiliki sifat jalal, kebesaran. Allah Ta'ala memiliki sifat Al-Qahhar, kegagahan. Allah Ta'ala memiliki sifat keterpaksaan dan amat memaksa hambanya. Dulu waktu dia masih dalam keadaan jaya-jayanya, banyak duitnya, sekarang jatuh bangkrut. Wajar, karena Allah Ta'ala memang memiliki sifat-sifat yang mengerikan, sifat-sifat yang syadid dan batshi, yang memiliki tangan yang amat menggenggam daripada tiap makhluknya. Nah, ini cara orang itu baik sangka kepada Allah. Dia memandang sifat Allah Ta'ala. Sebelum itu terjadi, setelah terjadi, yang dia pandang itu adalah Allah. Sekarang dia mendapatkan kejayaan, tengah naik dia ini, populirnya di masyarakat, populirnya dia di kalangan manusia. Allah Ta'ala sedang menampakkan rahmannya, Allah Ta'ala sedang menampakkan rahimnya. Baik sangka dia dengan Allah Ta'ala melalui sifat Allah. Ini namanya adalah orang yang khassah. Mereka ini berbaik sangka kepada Allah. Maka orang yang semacam ini, iman mereka tidak akan pernah turun, ketakwaan mereka sedikit pun tidak akan bergeser dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal amatu husnu zannihim billahi ta'ala nashi'un an dzikri ma madha min ni'amillahi wa ma'rufihi wa hifzihi wa rahmatihi.
Orang awam itu cara mereka baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, media caranya adalah hendaklah kita memandang nikmat yang sudah Allah taala berikan kepada kita. Nikmat yang sudah Allah taala berikan kepada kita. Dulu Allah taala menjaga kita, dulu Allah taala merahmati kita, dulu Allah taala menganugerahkan kepada kita segala macam berlimpah. Sekarang ditarik oleh Allah. Masa saat ini aku sudah ditarik oleh Allah taala, kekayaanku aku tidak bisa baik sangka kepada Allah? Nah, ini cara orang awam. Jadi orang awam itu baik sangkanya kepada Allah taala itu bagaimana? Caranya yakni adalah mereka itu memandang lantaran sifat baik yang sudah Allah taala perlakukan kepada mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bi anna hadahu lil iman wa ja'alahu min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa manna alaihi bisihah wal afiyah wa riayah wa lam yas'al zalik min qabl. Terus bagaimana lagi cara kita berbaik sangka kepada Allah, yakni adalah orang awam itu bagaimana caranya? Bahwa mereka sudah diberi oleh Allah taala iman, Allah sudah memberikan kesehatan, Allah taala sudah memberikan segala macam yang mana kita tidak pernah meminta dulunya kepada Allah. Hari ini kita minta tak? Sehari semalam pernah tak kita minta kepada Allah, ya Allah aku hari besok aku tidak bernapas lagi, pernah nak minta? Tak. Tapi Allah kasih napas, Allah taala kasih. Baik sangka dong kepada Allah. Oh, Allah taala masih berlaku baik terhadap aku. Hari besok kita pernah meminta untuk bernapas di hari esok? Tidak. Apakah perkara itu yang selama ini kita anggap itu kecil? Tidak. Coba manusia sedetik saja atau beberapa menit saja atau beberapa jam dia tidak bisa bernapas, mati. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cara orang awam itu cara kita, andai kata kita tidak bisa seperti cara orang yang khawasul khawas di dalam berbaik sangka kepada Allah taala, dengan cara kita melihat semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, semua anugerah sudah Allah berikan kepada kita, semua kehebatan Allah berikan kepada kita, namun semuanya itu belum kita minta, tapi Allah beri, menunjukkan Allah taala baiknya kepada kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, buah daripada orang yang baik sangka kepada Allah taala itu apa buahnya? Husnul zanni billahi ta'ala yurisus sabra wasyukra wal hub war ridha. Yang pertama mewariskan kesabaran, yang kedua mewarisi kesyukuran, yang ketiga menambahkan cinta, yang keempat adalah ridha dengan Allah taala. Orang yang bila mana selalu baik sangka kepada Allah, maka akan tumbuh di dalam hatinya sabar. Orang yang bila mana baik sangka kepada Allah, maka tumbuh di dalam hatinya syukur. Orang yang bila mana di dalam hatinya itu berbaik sangka kepada Allah, maka tumbuh di dalam hatinya cinta kepada Allah. Yang bila mana dia itu baik sangka kepada Allah, maka tumbuh di dalam kalbunya ridha terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa kita selama ini belum bisa sabar? Mungkin barangkali kita masih buruk sangka kepada Allah. Mungkin barangkali kita masih buruk sangka kepada Allah. Kenapa aku belum bisa bersyukur? Mungkin barangkali kita masih buruk sangka kepada Allah. Kenapa aku belum bisa cinta kepada Allah? Kita masih buruk sangka kepada Allah. Kenapa aku belum bisa ridha atas apa yang Allah berikan kepadaku? Kenapa sebabnya? Mungkin barangkali kita masih dalam keadaan buruk sangka kita kepada Allah. Buruk sangka ini ada banyak macam. Buruk sangka ini ada banyak macam. Di antara sekalian banyak macam itu dua macamnya, yang tanpa disadari oleh kita. Yang pertama meninggalkan ketaatan, satu. Yang kedua adalah memang dengan cara mulut kita ini mengkerutuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang buruk sangka itu ada dua caranya. Yang pertama dengan cara meninggalkan ketaatan. Yang kedua, cara buruk sangka kepada Allah itu memang melalui hati, macam tidak ridha, macam tidak puas, mulutnya selalu dia ini mengeluh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai habis waktu zuhur tidak sembahyang juga, nanti sembahyangnya asar diqadha sama dia. Buruk sangka dia kepada Allah. Buruk sangka melalui perbuatan taat dia tinggalkan, perbuatan menjalankan perintah Allah dia tinggalkan. Sampai datang time majelis taklim, pengajian segala macam tidak pernah datang. Ini orang yang buruk sangka kepada Allah Ta'ala. Buruk sangkanya itu adalah tidak mau duduk di rumah Allah, di majelis taklim, majelis yang dimana di situ dianjurkan oleh Rasulullah. Itu termasuk buruk sangka kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi buruk sangka seseorang kepada Allah itu caranya bagaimana? Dua. Yang pertama meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah, dan kemudian yang ketiga memang mulutnya itu suka mengeluh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala yanbaghi lil 'abdi ay yufarriqahu la siyama fil awqatish syada'id wa hululil masaib li'alla yaqa'a bisababi 'adami dzalik fil jaza' was sakha. Dan tidak sepatutnya bagi seorang hamba itu untuk melepaskan dirinya dengan baik sangka kepada Allah, apalagi pada waktu dia mendapatkan bala bencana, ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sebabnya? Agar supaya tidak tumbuh dia itu menjadi orang yang ingkar terhadap Allah. Jadi kita ini jangan sampai pisah kita ini dengan yang namanya baik sangka. Jangan kita pisahkan diri kita ini dengan baik sangka kepada Allah. Jangan. Apalagi ketika kita mendapatkan bala, apalagi kita ini mendapatkan cobaan ujian. Bila mana kita selalu berpisah dengan baik sangka kepada Allah, maka kita akan dicap oleh Allah Ta'ala kita ini sebagai orang yang menentang Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sedikit lagi, fahusnul zanni billahi ta'ala fi amri dunya yatlubu minal abdi ayyakuna wasiqan billah fi yasilul manafi' ilaihi fala yatlibu zalik wa dhaifil ibadah. Berbaik sangka kepada Allah Ta'ala dalam urusan hal dunia, sesungguhnya seorang hamba itu dia percaya betul bahwasanya sesuatu yang dia dijatahkan oleh Allah Ta'ala pasti akan sampai kepadanya tanpa dia menggeser seujung kuku pun nilai ibadahnya dia kepada Allah. Ini contoh. Besok itu kita yakin pasti makan. Besok itu kita yakin pasti akan ada rezekinya. Dan jatah kita di hari esok yang memang sudah dijatahkan oleh Allah Ta'ala untuk kita pasti tidak akan kemana. Wasiqan amrah, maka tetaplah kita wajib percaya dengan apa yang Allah Ta'ala jatahkan untuk kita. Kita harus yakin sebaik-baiknya. Harus ya. Andai kata di hari besok kita tidak dapat juga apa yang kita yakini di hari ini, percayalah, oh berarti ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Kalau aku dapat hari ini, di hari ini atau di hari esoknya, mungkin barangkali aku lupa kepada Allah. Aku lupa kepada Allah Ta'ala. Jadi dalam urusan dunia kita harus yakin dengan Allah. Allah pasti akan memberikan dan Allah akan menyampaikan urusan dunia kepada kita tanpa kita menggeserkan seujung jari nilai ibadah kita kepada Allah. Kadang-kadang kita ini macam gila, urusan dunia terus, urusan dunia terus. Dunia 24 jam siap aja di mana aja. Duduk wirid 1 jam saja atau 5 menit
berat rasanya. Duduk membaca ratib 1 menit berat rasanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasakan diri kita ini jangan sampai menggeser kekuatan ibadah kita kepada Allah. Silakan kita bergaul dengan dunia, bergelut kita dengan dunia ini, silakan bentang karir kita sebaik mungkin, tapi jangan sampai meninggalkan ibadah kepada Allah, jangan sampai melanggar undang-undang Allah Ta'ala. Bila mana sudah melanggar undang-undang Allah, ini perlakuan yang tidak baik, adalah buruk sangka kita kepada Allah, buruk sangka kita kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, wa bi amri akhiratahu yatlubu 'abdan ay yakuna qawiyar raja fil qabuli ta'ah wa 'amali shalihah. Adapun bermula baik sangkanya seorang hamba Allah Ta'ala kepada Allah dalam urusan akhirat, dia harus memiliki kekuatan harapan bahwa taat dan perbuatan amal salihnya diterima oleh Allah. Zikir kita hari ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yakin la ilaha illallah itu pasti diterima oleh Allah. Salat tadi maghrib kita harus yakin, baik sangka kita kepada Allah bahwa salat maghrib kita yakin diterima oleh Allah Ta'ala. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Ibnu Mas'ud berkata, ma ahsana 'abdun dhannuhu billahi ta'ala illa a'tahu Allahu 'azza wa jalla zalik. Tidaklah seorang hamba itu melakukan baik sangka dengan Allah, melainkan Allah Ta'ala akan memberi apa yang dia sangkai itu. Bila mana kita bersangka buruk kepada Allah, Allah memberi buruk. Bila mana Allah Ta'ala, bila mana kita ini berprasangka baik kepada Allah, Allah akan memberikan baik. Ana inda fi zannil abdi, aku ini adalah ada di sisi hambaku, aku ini adalah ada di sangka hambaku. Tapi hadis ini kata Al-Imam Said Alwi Al-Maliki Al-Hasaniyah di dalam kitab Usul Fiqh beliau, di dalam Qawaid Usul Fiqh, apa kata Imam Said Alwi Al-Maliki Al-Hasani, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Ini taksis daripada hadis yang ana inda fi dhannil kan tadi kata Allah, aku itu berada di prasangka hamba, berada di prasangka hambaku. Tapi prasangka yang model mana? Prasangka hambaku yakni adalah falyastajibu li wal yu'minu bi, yakni adalah senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Allah. Kan gini, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, apabila umatmu bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an, dan aku akan menjawab doa-doa yang orang berdoa kepadaku daripada hamba-hambaku, daripada umat-umatmu itu Muhammad, aku akan kabulkan. Falyastajibu bi wal yu'minu bi. Syaratnya dua aja. Yang pertama beriman kepada Allah, falyastajibu li, dan hendaklah memperhatikan, menunaikan kewajiban-kewajiban Allah. Jadi baik sangka kita kepada Allah, Allah akan memberikan apa yang disangkai oleh kita, Allah akan memberikan yang disangkai oleh Allah Ta'ala kepada kita. Sangka baik, Allah akan memberikan kebaikan, dengan catatan dua, penuhi perintah Allah, kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah minggu depan akan kita lanjut hikmah yang ke-41
al-'ujbu kullal 'ujbi mimman yahribu ma mimma lan fikaka lahu minhu talab wa yatlubu ma la baqa lahu ma'a fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sungguh aneh dari sekalian banyak perkara yang aneh, betapa banyak manusia itu lari daripada yang lemah, menuju kepada yang lebih lemah tanpa mereka menyandarkan diri kepada yang kuat dan yang baqa. InsyaAllah minggu depan akan kita lanjut hikmah ke-41. Jadi kesimpulan hikmah yang ke-40 ini apa? Lazimi baik sangka kita kepada Allah. Artinya di mana seseorang itu mendapatkan kelebihan, kita juga ada sudah kelebihan yang Allah berikan pada diri kita. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya melalui qalbu kita. Allah berikan kepekaan di dalam mata batin kita. Juga mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan juga mudah-mudahan kita dapat senantiasa berzikir, sering membaca aurat, membaca wirid-wirid, dan sering pula kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anak cucu kita dijadikan anak cucu yang saleh dan salihah dengan berkat Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah taibuna illallah taibuna illallah taibuna illallah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ampun maaf, minta halal minta ridha bila mana penyampaian saya menyinggung perasaan jamaah semuanya. Saya tutup dengan salam keagamaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi